Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutin kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan pemaparan presentasi dengan judul Aspek Hukum Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi. Penyampaian pemaparan ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pembangunan yang diampu oleh Bapak Nasin Fakih, STMT, pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Ilmu Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Presentasi kali ini terkait dengan aspek hukum pada bidang jasa konstruksi, pengadaan barang jasa di dalam pemerintahan. Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Tentunya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini diatur atau mengacu pada yang pertama pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian pada perkembangannya disempurnakan atau diperbaharui dengan yang terakhir adalah Perpres Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Latar belakang dari pemaparan ini adalah yang terkait dengan pelaku pengadaan. Bahwa pelaku pengadaan yang kita ketahui bersama itu antara lain dari pihak pemerintah atau pihak yang memiliki anggaran, dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian juga ada pihak ketiga atau penyedia jasa. Kemudian ada juga pihak yang melakukan tender, dalam hal ini adalah Pokja ULP. Kalau sekarang ini istilahnya diganti UKPBJ, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian juga adanya konsultan pengawas. Nah, ketika para pihak ini melakukan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan selesai, ini kadang tersandung atau terlibat masalah hukum, sehingga masalah hukum ini ujung-ujungnya adalah terkait dengan hukum pidana. Banyak sekali contoh, terutama di daerah-daerah sekarang sudah mulai marak para pelaku pengadaan ini terseret atau terkena masalah sampai dengan hukum pidana. Tujuan dari pemaparan ini adalah yang pertama, kita mengetahui dasar hukum yang dipakai. Pada dasarnya kita sudah, terutama pada pelaku pengadaan barang dan jasa, bekerja biasanya karena pengalaman atau karena meniru dari para pendahulunya. Biasanya para pelaku pengadaan barang dan jasa ini enggan atau malas untuk mempelajari dasar-dasar hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah untuk mengetahui jenis kesalahan, sehingga kita tahu di mana letak kesalahan sehingga kita terseret masalah hukum pidana. Dan pada akhirnya kita bisa meminimalisir kesalahan tersebut.
ruang lingkup dari pembahasan hukum terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi ini adalah yang pertama, menurut Dr. Muzakir SHMH, seorang dokter hukum pidana Universitas Islam Indonesia, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh LKPP di Surabaya tanggal 20 September 2017, membagi hukum menjadi tiga jenis hukum. Yang pertama adalah hukum administrasi, kemudian hukum keperdataan, dan ketiga hukum pidana. Nah, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini sering terjadi simpang siur atau campur aduk atau kesemperamputan. Di mana sih posisi pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya? Apakah dihukum administrasi atau dihukum keperdataan atau hukum pidana? Pak Mudasir membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum administrasi. Hukum administrasi adalah ruang lingkupnya mulai dari pengangkatan panitia, pengangkatan pengelola, SK-SK yang terkait dengan administrasi, kemudian sampai dengan pembubaran atau sampai dengan selesai pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, inilah domain atau wilayah dari hukum administrasi. Kemudian domain atau wilayah hukum keperdataan. Ini mulai dari penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan barang. Nah, inilah wilayah atau domain dari hukum keperdataan. Kemudian wilayah hukum pidana. Wilayah hukum pidana ini juga terkait dengan hukum administrasi. Wilayah hukum administrasi juga terkait juga dengan hukum keperdataan. Sehingga karena adanya perbuatan melawan hukum ini dari wilayah-wilayah tadi, sehingga akan menimbulkan implikasi dari hukum pidana. Perbuatan melawan hukum bersumber dari hukum administrasi. Perbuatan melawan hukum bersumber dari hukum keperdataan, sehingga menimbulkan hukum pidana. Bisa hukum pidana umum, bisa hukum pidana khusus atau tipikor. Kemudian Pak Mudakir ini memberikan catatan. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum administrasi tidak identik dengan perbuatan melawan hukum pidana. Ini perlu dikaji lagi, perlu ditelusuri di manakah kelalaian itu, di manakah kesalahan itu. Dan yang kedua adalah perbuatan hukum administrasi sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Nah, ini dari kesalahan administrasi ini maka bisa menjadi kesalahan pidana sehingga bisa dikenakan hukum pidana. Kemudian menurut Pak Mudakir, di mana penerapannya? Inilah ya. Yang pertama adalah hukum administrasi pengadaan barang dan jasa. Penerapan hukum administrasi pengadaan barang dan jasa itu, ruang lingkupnya adalah sesuai dengan hukum administrasi. Maka ketika kita lalai atau tidak sesuai dengan hukum administrasi, maka harus diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Dan juga sanksinya juga harus sanksi administrasi. Misalnya pembatalan SK atau perubahan administrasi lainnya. Kemudian hukum kontrak antara pihak panitia pengadaan dan panitia pengadaan barang dan jasa dengan pihak rekanan. Lah ini hukum kontrak antara panitia dan rekanan ini sudah masuk dalam keperdataan. Dan kelalaian dalam pelaksanaan hukum kontrak ini maka harus melalui proses hukum keperdataan dan diselesaikan juga dengan mekanisme hukum keperdataan. Dan akhirnya sanksi yang dikenakan karena kelalaian tersebut juga harus sanksi keperdataan. Kemudian apakah bisa ditarik ke hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu sebenarnya? Hukum pidana itu adalah jika ada indikasi adanya tindak pidana korupsi. Berarti itu sudah melakukan
hukum pidana. Dan ketika sudah melakukan hukum pidana ini, maka harus diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana. Dan sanksinya pun harus dengan sanksi pidana. Kemudian bagaimana? Nah, setelah kita tahu hal tersebut, maka para pelaku pengadaan ini menjadi khawatir, menjadi takut akan melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini. Nah, inilah kita harus mulai mempelajari, mulai sedikit belajar dari aturan-aturan yang terkait dengan yang menjadi dasar pengadaan barang dan jasa. Atau kita melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan itu apa saja? Yang pertama adalah taatilah hukum administrasi. Kita mulai belajar membaca kaidah-kaidah atau item-item yang ada di administrasi itu, dokumen administrasi. Kita harus cepat membacanya dan kita harus paham apa tujuan dari dokumen administrasi tersebut. Maka kita harus bisa mentaati hukum administrasi tersebut. Kemudian buatlah kontrak sedetail mungkin. Pembuatan kontrak harus dirinci. Tidak sederhana, tidak dibuat sederhana, tetapi kita harus rinci walaupun rincian itu di dalam lampiran. Misalnya kontrak induknya terkait bab-bab yang mengatur tentang pokok-pokoknya. Kemudian kita tambah dengan lampiran-lampirannya yang mengatur tentang detail dari kontrak itu, sehingga kontrak akan detail dan semua terakomodir. Jangan ada celah-celah yang nanti akan bisa masuk ke ranah hukum administrasi tersebut, kelalaian administrasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah setiap apapun yang kita lakukan, kita harus membuat dokumentasi. Kita harus buat berita acaranya. Setiap langkah apapun, sekecil apapun perubahan-perubahan yang kita lakukan, harus kita tuangkan dalam dokumen. Harus kita buat berita acaranya. Itu agar suatu saat jika kita membutuhkan, maka kita sudah punya backup-nya. Kita sudah mempunyai dokumentasinya. Kemudian selanjutnya adalah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Setelah adanya pemeriksaan, maka tim pemeriksa itu biasanya membuat rekomendasi hasil pemeriksaan. Maka kita harus segera menindaklanjutinya. Jangan sampai kita menunda-nunda dan akhirnya kita akan lupa dengan hasil pemeriksaan. Dan nanti pada akhirnya akan keluar lagi hasil pemeriksaan itu, rekomendasinya. Maka sebaiknya kita segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bertindaklah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bahwa pengelola pengadaan itu mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Dan tugas itu pun sudah diatur di dalam peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Atau biasanya malah sudah dituangkan dalam SK. Nah, para pengelola pengadaan itu bertindaklah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan dia keluar dari tupoksinya. Agar kita bisa fokus dengan tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah mempergunakan hak tolak jika ada intervensi. Biasanya para pengelola pengadaan itu mendapat intervensi atau mendapat tekanan dari pihak luar, maka gunakanlah hak tolak itu. Tentunya dengan sikap-sikap yang baik, maka tidak akan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Itulah sekelumit tentang pencegahan agar kita tidak tersandung masalah hukum administrasi. Kemudian inilah hukum administrasi yang harus kita perhatikan, bahwa pengadaan barang dan jasa ini ranahnya adalah ranah administrasi. Maka kita harus paham, kita harus mengerti tentang hukum administrasi. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita itu, maka kita akan ditarik atau kita akan terseret ke dalam hukum pidana. Pak Mudakir
Pak Mudakir tadi dalam paparannya menyimpulkan bahwa hukum pengadaan barang dan jasa termasuk hukum administrasi dan tidak mengatur di dalam hukum administrasi itu tidak mengatur sanksi pidana. Karena dasar dari kita menjalankan pengadaan barang jasa itu adalah dengan peraturan presiden. Walaupun ada informasi terkait perubahan dari beberapa undang-undang, tapi itu masih dalam proses kajian. Maka dasar kita dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu tidak mengatur ketentuan sanksi pidana. Karena ranahnya ranah administrasi. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa harus tunduk kepada yang pertama adalah hukum administrasi pengadaan barang dan jasa. Itu ditujukan kepada panitia pengadaan barang dan jasa pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pengelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian hukum keperdataan mengatur hubungan hukum antara pihak panitia dengan pihak penyedia barang dan jasa atau rekanan. Nah, inilah paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum pengadaan barang dan jasa konstruksi. Mudah-mudahan akan bermanfaat dan memberikan pengertian kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, terutama kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa. Pada akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.